Oke. Ibu alhamdulillah sudah sampai di Desa Muntur nih, Bu. Iya. Di Kecamatan Losarang, Mati Iya. Losarang. Kita saat Oke. ini sudah di Masjid Baitul Mutakin. Iya. Saya Nah, pernah kesini Mbak Desi. Pernah ya. Nah, Iya. ini kita pemirsa ya, lihat ya, ini kita berada di wilayah Pantura ya, Bu ya. Pantura. Ini dulu sebelum ada tol Cipali, ini Oh, menjadi paling ramai. paling ramai ini pemirsa. Seperti apa nanti liputannya? Yuk kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi kembali menjumpai Anda semuanya pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Baiklah pemirsa, kembali kami hadir pada program Ramadan Sehat bersama Ibu Dr. Ratnawati. Dan kali ini kita berada di Masjid Jami Baitul Mutakin yang ada di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu. Halo Indramayu. Ibu, saat ini kita sudah berada di Masjid Jami Baitul Mutakin ya Bu ya. Oke. Dan mungkin juga ini Ibu, kita kalau lihat dari wilayahnya gitu, bahwasanya masjid ini terletak di Jalan Pantura ya Bu Iya, ya. Jalan Raya. Jalan Raya Utama Pantura. ya. Oke. Yang mungkin biasanya kalau dulu sebelum ada jalan tol Cipali ini, kalau musim Ramadan dan Lebaran paling ramai ya. Iya, paling ramai ramai. sekali ya. Karena jalan utama Jalan antara utama. DKI, Jawa Barat dan Jawa Tengah. perbatasan Jawa Tengah. Perbatasan Jawa Tengah ya. Jadi ini Perlintasan. perlintasan. Jadi aksesnya luar biasa ramai ya. Oke. Nah ini juga keberadaan masjid ini mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk banyak orang ya. Oke, pemirsa, sudah ada juga bersama saya Bapak Ustadz Ishak selaku DKM ya dari Masjid Jami Baitul Mutakin. Mungkin sebelum acara kita mulai, saya ingin memberikan kesempatan dulu untuk Pak Ishak, Pak Ustadznya untuk memberikan sambutannya. Mangga, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan Ibu Dr. Ratna, kami dan juga segenap adik-adik, saya tentu selaku pengurus Masjid Baitul Mutakin Desa Muntur ini mengucapkan banyak terima kasih Bu karena sudah dikunjungi. Dan inilah keadaan masjid kami, mungkin banyak debu di mana-mana dan lain sebagainya karena letaknya juga persis di sebelah jalan, tidak ada terhalang apapun, maka harap maklum keadaannya seperti ini. Dan yang pasti kami juga merasa terhormat atas kunjungan ini Bu, yang mudah-mudahan ya sering-seringlah ke tempat kami ini. Mungkin itu saja, cukup ya Mbak dari kami atas nama pengurus. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, baik, terima kasih kepada Bapak Ustadz Ishak yang telah memberikan sambutan dan tadi ya Bu ya, bahwasanya Pak Ishak merasa Ada harapan. bangga dan berharap mudah-mudahan Ibu akan untuk yang kesekian kalinya datang ke sini lagi ya Bu ya. Mungkin Ibu juga melihat anak-anak di sini, remaja masjidnya, lalu juga memang ini masjidnya potensial sekali untuk memberikan manfaat untuk banyak orang ya Bu ya. Dan mungkin Ibu ada materi yang ingin sampaikan dulu, silakan Bu. Terima kasih Mbak Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Ustadz Ishak selaku pengurus Masjid Jami Baitul Mutakin. Baitul Mutakin. Alhamdulillah ini masjid buat saya nggak asing nih Mbak Desi. Sudah sering ya? Sering beberapa kali saya kalau dulu belum ada tol juga mampirnya ke sini beberapa kali, dan kemarin waktu tahun 2020 saya juga muter-muter ketemu juga ya Bu ya. Alhamdulillah pernah ke masjid ini. Kalau tidak salah Pak Ustadznya ada yang sebelah rumah ya, depan masjid itu saya berkunjung ke rumah beliau. Bapak saya. Oh,
ternyata Bener, iya anak bener ya, Bu. milenial ini Pak Ustadz Ishak ini. Oke. Jadi kebetulan saya mengundangnya remaja masjid, baik putri maupun putranya, dan juga saya membawa UMKM binaan saya dari Kabupaten Indramayu yang sekitar desa Kecamatan Losarang. Losarang, Ya. Ini alhamdulillah. Kenapa saya sasarannya milenial? Karena mereka adalah calon pemimpin masa depan. Indonesia emas itu 2045 ada di tangan mereka loh Pak Ustadz. Kalau kita tidak membina mereka dengan serius, kedepannya seperti apa itu. Jadi momen Ramadan ini saya menjadi titik balik pemikiran anak-anak muda. Kenapa? Karena ya selain mereka nanti menjadi pemimpin, mereka juga akan menjadi penerus bangsa yang akan melahirkan anak-anak yang nantinya kedepannya sebagai penerus mereka gitu. Nah, kenapa saya ambil milenial? Yaitu agar mereka dari sekarang, dari awal mereka sebagai remaja, sebagai calon ayah atau calon suami, mereka paham nanti kesehatan baik secara fisik, secara mental, atau dari segi makanan yang mereka akan berikan ke keluarganya. Karena sehat aja tidak akan mampu untuk badan kita menerima, karena sehat itu harus dibarengi dengan yang halal dan thayyib gitu Mbak Desi. Kenapa saya tekankan halal? Karena di sini banyak remajanya remaja putra, karena mereka yang akan nanti membawa nafkah bagi keluarganya. Betul. Nah ini halal sehat saja tidak bisa Mbak Desi, tetapi juga harus ada yang thayyibnya. Betul nggak Pak Ustadz? Kalau dalilnya nanti Pak Ustadz yang Pak Ustadz Ishak ini, Pak Ustadz milenial, seanak Mbak Desi. Iya betul. Iya, kalau ponakan saya usia lahirnya tahun 86. Saya tanya Pak Ustadz Ishak, kata tadinya lebih muda lagi. Lebih muda lagi. Okay. Jadi betul-betul seanak. Nanti bagaimana mereka mencari nafkah yang halal untuk diberikan ke keluarganya. Jadi makanan itu sehat, thayyib, tapi dibeli dari barang yang uang yang tidak halal itu tidak akan masuk juga ya Pak Ustadz, dan itu bisa menimbulkan efek penyakit Mbak Desi. Mungkin secara tidak langsung makanannya sih halal, makanannya thayyib, tapi yang didapat dari hasil yang tidak baik. Istrinya kalau istrinya mah kalau tidak tahu katanya nggak masalah Pak Ustadz, tetapi yang diberikannya itu efeknya nanti ke anaknya, itu yang ditakutkan. Jadi barangkali itu yang ingin saya sampaikan juga di awal ini Mbak Desi. Iya betul. Nah, di sini saya membagikan brosur. Kenapa? Karena kita saat ini masih dalam tahap dari pandemi mau berubah untuk endemi ya Pak Ustadz. Dan kenapa saya berikan di masjid ini juga? Karena betul-betul semua orang masuk, tidak ada filter di sini ya. Karena ini rumah Allah yang setiap saat orang butuh untuk beribadah. 24 jam sepertinya ya, terbuka karena di pinggir jalan. Jadi protokol ini mungkin Pak Ustadz Ishak tetap harus diterapkan, karena yang sudah saya katakan Mbak Desi, Omikron ini lebih menyerang cepat walaupun tidak mematikan, tetapi karena yang terkena banyak, akhirnya angka kematiannya tetap tinggi. Itu yang kenapa kita masih tetap waspada. Yang kedua, yang saya amati, kalau ke orang tua itu malah gejalanya lebih ringan. Padahal sama-sama sudah divaksin, sama-sama sudah di booster, tetapi anak-anak muda ini yang terkena agak ngedrop.
itu dari driver saya, driver suami ya, kebetulan saya pinjem nih driver suami. Beliau usianya di atas saya. Kemarin terkena itu gejalanya ringan, bahkan beliau selalu bilang kapan Bu saya boleh masuk, karena saya nggak ada gejala gitu loh Mbak Desi. Nah sementara OB saya yang terkena juga dari beliau kepapar itu usianya masih 24 tahun, tapi dia bergejala sampai ada ya batuk pilek, panas segala macam. Nah terakhir Mbak di rumah juga usianya lebih muda lagi, 22 tahun, itu juga bergejalanya lebih berat. Saya melihat ini kenapa ya kok orang-orang seumuran dengan saya lebih kuat daripada anak-anak milenial, atau mungkin mereka ini di bawah 25 tahun, generasi Z gitu, di bawah Pak Ustadz lagi, pola pikir dan pola makannya juga berbeda. Nah itu saya amati, oh anak-anak sekarang itu dimanjakan oleh teknologi yang kadang disebut jangan sampai anak muda itu jadi milenial jompo gitu. Kenapa? Karena mereka lebih males gerak, akhirnya gerak sedikit sakit. Makanan instan, makan sedikit sudah asam urat. Makan gula sedikit mereka sudah kencing manis gitu Mbak Desi. Dan sampai saat ini tuh stroke ya. Kalau dulu yang namanya stroke pasti di atas umur 60. Sekarang itu banyak yang di bawah dari 40 tahun. Salahnya di mana? Pasti salahnya di pola makan gitu. Ya, adik-adik juga dibagikan ya ibu-ibu UMKM ini nanti ke depannya bisa lagi inovasi membuat produk-produk makanan yang lebih sehat. Nah ini Pak Ustadz saya lihat di depan ini kan, di depan masjid kita ini banyak pedagang. Nah jadi saya terpikir Mbak Desi, mereka juga harus dibina. Betul. Itu kebetulan suami pernah menyatakan ingin memberikan gerobak gitu, gerobak untuk para pedagang. Mungkin sebelum diberikan gerobaknya saya juga mengedukasi mereka agar kita jajannya tuh lebih aman ya, bener nggak? Setuju beli? Oh, Ibu Om Jati Barang bisa ngomong Jawa. Ya, kalau setuju nanti kita pelatihan lagi, mau nggak? Siap nggak anak milenial? Di sini siapa yang nggak punya HP? Pasti pegang semua ya. Itu, ini sumber Ibu gampang nih. Sumbernya bisa dari HP dilihat. Yang satu dari Instagram, yang satu lagi dari Kementerian Kesehatan. Kenapa saya sengaja membuat ini dibagikan? Anak-anak sudah males baca gitu ya. Tapi saya memberikan sumbernya dari mana. Jadi kalau mau sehat itu gampang ya. Sebetulnya sekarang istilahnya enggak sekolah formal pun bisa berjualan dengan aneka olahan yang sehat dan mempunyai inovasi-inovasi yang lebih up to date itu bisa karena kita punya handphone sebetulnya. Ya, barangkali itu Mbak. Terima kasih Ibu atas penjelasannya tadi. Betul ya Bu ya, bahwasanya kita sama-sama ketahui bahwasanya Masjid Jami Baitul Mutakin ini dekat sekali dengan jalan raya ya Pak Ustadz ya. Artinya semua orang bisa singgah di sini ya Bu ya. Nah itu artinya pengurusnya memang terutama remaja masjidnya ya ini harus bisa tata caranya bagaimana mengurus, apalagi kita masih di masa endemi ya, endemi yang Indonesia masih banyak. Nanti juga kan biasanya di bulan Ramadan ini ada takjil kan Mbak Desi. Betul, ada takjil. Nah, bagaimana menyiapkan takjil juga biasanya banyak untuk jamaah yang singgah, yang sehat yang kita berikan. Betul. Oke, terima kasih Ibu. Tapi kita jeda dulu ya Bu ya, izinnya Pak Ustadz ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Baik pemirsa, masih bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Dr. Ratnawati. Oke Ibu, terima kasih tadi penjelasannya Bu ya. Mungkin juga ini untuk pemirsa juga bahwasanya memang tadi mungkin ada pemirsa juga yang menonton acara ini yang lingkungan musola saya atau masjid saya dekat dengan jalan. Tadi kan sudah Ibu sudah sedikit mengupas ya Bu ya, bagaimana cara pemeliharaan yang baik gitu kan, betul. Oke, mungkin di sesi ini ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan tadi Ibu, boleh mangga silakan. Di luar itu boleh kan Mbak Desi? Di luar itu boleh. Ayo pertanyaannya gratis.
malah dikasih hadiah nanti sama ibu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin ibu bertanya. Saya Ubay dari Manggungan Pondok Pesantren. Ini mau tanya terkait puasa. Kalau menurut orang-orang, saya taunya dari orang-orang ya, kalau puasa itu katanya sehat untuk tubuh kita. Selama 1 tahun harus ada yang berpuasanya. Itu untuk dari ilmu kedokteran, apakah benar demikian? Hanya itu, Ibu. Terima kasih. Iya, makasih. Terima kasih Mas Ubay. Boleh bikin tepuk tangan dong buat Mas Ubay. Oke, terima kasih Mas Ubay ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kristina, Bu. Nama saya Kristina, Bu. Iya. Bu, mau nanya, selama bulan puasa ada enggak buah-buahan atau makanan yang harus dihindari atau berbahaya untuk dikonsumsi selama bulan Ramadan, Bu? Oke. Iya, sama-sama. Mau bertanya, ini cerita saja ya. Saya ini umur 34-35 belum pernah makan nasi, Bu. Iya. Ya mudah-mudahan jadi sesuatu lah. Tapi yang lain makan semua selain nasi, itu penyebabnya nggak sukses-sukses mungkin. Artinya gini Bu, saya umur segini nggak pernah makan nasi, ya saya minta saran lah. Apa makanan selain nasi itu yang kiranya mungkin bisa dikonsumsi, yang mungkin bisa sehat gitu Bu. Saya sendiri merasakan, ya mungkin gemuk ya badan saya, tapi sering saya itu Bu, pahit apa mulutnya itu. Karena mungkin kebanyakan makan mie saya itu, mie instan. Mungkin minta tips supaya gimana lah gitu ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih. Pas banget ya Pak Ustadz ya ketemu sama Bu Dokter ya. Oke, ini menarik sekali nih Ibu ya, luar biasa. Tadi ada Mas Ubay. Kalau Mas Ubay itu anak pesantren yang coba denger mungkin Bu ya kabar-kabar dari orangnya Mas Ubay ya. Kalau puasa itu dalam Islam itu memang sebagai sehat puasa itu ya, karena dalam sebulan kewajiban puasa itu betul apa enggak menurut kesehatan? Oke, enggak, silakan Ibu dijawab dulu. Terima kasih Mas Ubay dari Pondok Pesantren ya, Mas Ubay ya. Pantesan nanyanya top. Betul sekali ya, sebetulnya puasa itu sudah diajarkan oleh Rasulullah dan sudah tercantum ya Pak Ustadz di dalam Al-Quran. Ada di surat Al-Baqarah ayat berapa Bay? 183. Dibalikin, anak pesantren harus tahu 183. Nah itu puasa 1 bulan penuh kita dipaksa karena kewajiban untuk siapa? Untuk yang udah balik ya. Karena kemarin ada ibu-ibu nanya anaknya diwajibkan puasa. Kalau saya tetap ukurannya puasa Ramadan itu balik, karena apapun yang dari Al-Quran itu sudah pasti benar. Nah sekarang, zaman dulu Rasulullah itu ummi, ya tidak bisa baca tulis, tapi sudah diberikan wahyu oleh Allah bahwa ada namanya bulan Ramadan yang wajib umat Islam itu berpuasa. Saat ini sudah banyak Mbak Desi penelitian bahwa puasa itu bagus untuk orang yang mempunyai sakit, baik itu sakit berat seperti kanker maupun yang banyak ngeles tuh, sakit pencernaan. Karena apa? Pada siang hari kita dipaksa untuk tidak makan yang seharusnya, bukan seharusnya sih, karena sudah kebiasaan aja itu, nggak ada makan 3 kali sehari itu sebetulnya karena kebiasaan ya. Kita dipaksa tidak makan di siang hari. Namun kebiasaan orang kita ini menumpuk makanan yang siang itu dijejer tuh kayak itu tuh. Kayak dagangannya ibu-ibu ya.
Jadi ditumpuk di sore hari, dijejer semua makanan yang kita pengen pada waktu siang hari. Seharusnya yang kita tambah adalah ibadah kita di bulan Ramadan itu, bukan makannya. Makan malah memang harus di stop. Makannya seperti biasa saja, dikurangi yang siangnya, ditambah ibadahnya malam hari. Artinya apa? Sebetulnya kalau makannya 2 kali, manusia itu ibadahnya tambah getol. Coba, bener nggak Pak Ustadz? Kalau lagi nggak punya duit, bener nggak? Kalau lagi nggak punya uang, pasti jungkir balik deh tuh. Tambahin tahajudnya, tambahin duhanya, biar dapat rezeki. Kalau udah punya rezeki, lupa karena kekenyangan makan. Bener nggak baik? Ya. Kalau masih kurang tuh 1 bulan, ditambah lagi baik. Bener nggak? Puasa Syawal, kalau kira-kira harusnya 30 hari setelah Ramadan itu berat badan turun, ternyata berat badan naik, gulanya naik, kolesterol naik, tambah tuh kata Allah. Ada puasa Syawal, karena biasanya 2 hari setelah puasa di bulan Ramadan itu banyak makanan yang penuh dengan kehangatan. Benar nggak? Tiap hari dihangetin lagi karena nggak ada yang jualan. Opornya dihangatkan, sambal gorengnya dihangatkan, jadi penuh dengan kehangatan. Ya, sudahlah santan ditambah lagi dihangatkan terus, ya kolesterolnya tambah tinggi gitu. Jadi yang disalahin kambing ya, selalu jadi kambing hitam itu. Padahal kambing sendiri sehat, Rasulullah juga makan gitu. Tapi bagaimana cara yang sehatnya itu yang silakan cari di Google banyak ya. Nah itu tambah 6 hari. Kalau masih punya problem nih Pak Ustadz, kita itu sudah ada penelitiannya untuk orang yang sakit pencernaan, sebaiknya seminggu tuh 2 kali istirahat perutnya. Ada nggak tuntunannya kita? Ada. Masa geleng-geleng anak pesantren Senin Kemis? Ya, dalam 7 hari kita suruh puasa 2 hari, yang 5 hari kita bebas makan. Itu tambahannya. Kalau masih nggak bisa juga sehat, tambahin tuh sebulan 3 kali. Puasa apa Ustaz? Ayamul bid pertengahan bulan 13, 14, 15 Hijriah. Betul. Masih kurang sehat deh, baik. Ada lagi puasa sehari makan, sehari tidak. Bener nggak? Itu sebetulnya diet yang murah dan pasti sehat, karena yang ngasih adalah yang menciptakan kita. Bener nggak? Oke, jadi kalau anak santri nggak punya duit nih, ya jangan ngeluh tambah stres, puasa aja gitu. Insya Allah puasanya ditambahin, otaknya makin cemerlang. Coba deh, ya daya tahan tubuh kita juga beda. Karena kalau kanker saja, orang yang sakit kanker itu dimatikan, lemak yang ada di tubuhnya itu kan akhirnya habis. Yang dimakan ya sel-sel kankernya. Itu sekarang sudah ada terapi untuk kanker juga berpuasa Mbak Desi. 1 ya, Ubay ya udah ya kejawab ya, pasti sehat. Kalau dari Al-Quran tidak akan salah ya, dan sunnah Rasulullah itu pasti benar. Ya, yang satu lagi dari Mbak Kristina, buah-buahan yang harus dihindari. Biasanya menanyanya buah apa aja yang boleh dimakan. Betul, ya. ini yang dihindari ya. Ya, oke, ini sudah lebih sehat nih pola makannya. Jadi kalau untuk berbuka memang diperlukan yang manis ya. Sunnahnya adalah kurma karena gampang dicerna dan diserap. Jadi buah-buahan itu boleh apa saja. Kalau saran saya sih jangan yang bergetah atau yang menyengat ya. Ya kalau misalnya melon atau pisang itu lebih bagus. Nah bisa didapatkan gampang. Pepaya itu kan memperlancar untuk ke belakang ya. Biasanya kalau puasa minumnya kurang, ke belakangnya juga jadi tidak lancar gitu. Jadi sebaiknya buah dulu 15 menit baru makan besar, karena
setelah buah dimakan, enzimnya itu sudah keluar. Biasanya orang Indonesia cuci mulutnya pakai buah. Kalau kita cuci baju pakai apa? Pakai air. Kenapa cuci mulut pakai buah? Ya, jadi cuci mulutnya ya cukup dengan air putih saja gitu. Barangkali itu. Tadi Pak Ustadz ya, Pak Ustadz Ishak. Pak Ustadz ini tidak makan itu dari bayi. Sebetulnya saya sudah bilang, waduh ini sehat banget kelihatan dari badannya. Tapi tadi yang keritingnya terakhir itu yang saya setengah. Sebetulnya karbohidrat bisa diganti dengan yang lain. Karena kalau anak saya dulu kecil, sekarang udah alhamdulillah 20 dan 22 tahun. Yang nomor 2 itu agak susah makan nasi. Terus cerdasnya dia kecil itu bilang, orang bule aja nggak makan nasi badannya tinggi-tinggi dan pinter, katanya gitu. Memang betul Pak Ustadz. Jadi karbohidrat itu tidak harus nasi, apapun bisa. Namun kalau mau yang mie, sebaiknya Pak Ustadz mulai tuh istrinya diajak. Harusnya ada ibunya nih. Jadi ibu nanti bisa lihat di Instagram ada jadi pengganti tepung. Jadi mungkin Ustadz sudah tidak bisa tuh mencerna tepung dari mie-nya karena sudah kelamaan 35 tahun makannya itu. Jadi sebetulnya tidak nasi, boleh jagung, boleh ubi, boleh kentang, boleh ya mie tadi, tapi mie yang seperti apa yang boleh. Nah, satu lagi, kita itu tubuh kita itu harus ada dalam keadaan basah. Kalau tubuh kita itu asam, biasanya yaitu timbul yang rasa pahit atau kadang bau mulut atau bau badan, itu jerawatan anak-anak gitu ya. Nah, itu keseimbangan asam basahnya yang kurang. Coba barangkali kalau untuk berbuka bisa dengan kalau saya itu air kelapa pakai lemon. Tapi kalau di awal-awal barangkali kaget, kurma aja dulu Pak Ustadz. Jadi setiap buka atau sesudah makan, sahur pun kurmanya coba gitu. Kalau kurma nggak apa-apa kan? Jadi itu dulu, makan yang lainnya, mie-nya jangan yang instan kalau bisa. Ada yang tepung, yang sekarang banyak mie itu yang terbuat dari sayuran dan dari tepung lain selain tepung terigu. Banyak Pak Ustadz. Nanti kita nggak boleh ngomong di sini, nanti iklan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Terima kasih Mbak Desi. Baik, terima kasih Ibu. Boleh tepuk tangannya dong buat Ibu Dr. Ratnawati. Oke, tadi sudah ada Mas Ubay, Mbak Kristina dan juga Ustadz Ishak ya yang menanyakan terkait dengan masalah puasa. Dan memang betul ya Bu ya, ini juga sebuah paradigma baru bahwasanya memang orang selalu bilang bahwasanya kalau belum makan nasi disebutnya belum makan. Tapi ternyata ini ada di depan kita nih Bu ya, Ustadz yang sudah 35 tahun ya. Badannya jadi. Badannya jadi ya Bu. 35 tahun tanpa nasi, tapi bisa digantikan dengan karbohidrat lainnya. Iya, betul. Oke. Tapi izin Ibu kita jeda dulu ya Bu ya Pak Ustadz. Oke. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Dr. Ratnawati. Baik pemirsa, masih bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Dr. Ratnawati. Oke pemirsa, kembali Ibu Dr. Ratnawati bersama dengan Ketua UMKM Mitra Sehati Kabupaten Indramayu kembali akan meluncurkan berapa produk nih hari ini nih Bu Umi? 5 produk ya? 5 produk. Ada 5 produk yang akan diluncurkan pada sore hari ini, dan juga untuk pemirsa sekali lagi yang mau bergabung bersama dengan Mitra Sehati langsung saja menghubungi Instagram Mitra Sehati yang ada di layar kaca Anda semuanya. Oke, Bu Umi, sebelumnya Bu Umi silahkan diperkenalkan produknya Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Bu Umi, Ketua Mitra Sehati Indramayu, binaan Ibu Haji Dr. Ratnawati MKK, memperkenalkan produk kami yang ada 5 ini, diantaranya ada dadar gulung, basreng, kue mangkok,
bolu gulung, Kue sama mangkok. tike. Oke. Mangga ibu-ibu yang punya produknya Oke, Bu Romlah. komposisinya disebutkan. Ya, ini. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kue mangkok itu komposisinya tepung beras sama vernipan dikasih tape, santan, terus juga gula. Dijadiin satu bahannya, terus didiamkan 1 jam, terus dicetak terus dikukus. Iya, dipisahin dulu beberapa warna, kan dibikin warna-warna kayak gini, terus kita kukus gitu. Tepung ya? Tepung beras ini. Beras, oke. Iya. Ya, silakan. Terima kasih. Silakan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, basreng. Basreng ya. Agak. Iya. Bahan-bahannya dari basreng udah jadi ya, Bu. Iya. Oh, enggak kedengeran ya. Bahan-bahannya ini dari basreng yang udah jadi, terus kita kasih bumbu rempah-rempah ya. Ada daun jeruknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mau memperkenalkan produk dari bolu gulung dengan komposisi terigu, telur, gula, ya, pewarna makanan, tepung maizena juga, dengan susu bubuk. Ini belum ada namanya ya? Belum, Bu. Kita juga belum pakai nama ya? Iya, belum Ini ada. namanya thank you. Ini yang basrengnya. Oh, basreng thank you. Karena udah dibeli jadi terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya bawa produk keripik tike ya. Bahan-bahannya simpel aja. Bahan utamanya ya sudah pasti emping tike. Kemudian ada pakai bumbu. Saya kalau di sini pakai bumbunya pakai ini, Bu. Bawang putih ya. Dipotong tipis, disisir tipis. Kemudian baru digoreng. Setelah digoreng, biarkan dia kering dulu. Baru kita kasih garam sama penyedap rasa sedikit. Baru setelah tapi ngasihnya itu setelah ini digoreng matang, Bu. Ya. Jadi kayak ditabur ya? Ya, ditabur aja. Ya, pas waktu baru diangkat tuh, Bu, biar nanti dia meresap nempel bumbunya. Iya, biar dia garing dulu. Oke. Iya. Satu lagi. Apa ini namanya? Dadar gulung. Dadar gulung. Bahan-bahannya nama Endang. Nama Endang. Saya membuat dadar gulung, bahan-bahan kelapa, gula merah, tepung terigu, kelapa, sama tapioka. Ada bocoran ya. Oke, makasih. Ada trouble tadi. Iya. Ada insiden ya, Mbak ya. Insiden. Oke. Oke. Oke, terima kasih Bu Umi yang telah membawahi Ya. Mitra UMKM ya Bu ya. Oke, nah giliran Ibu nih untuk Diulas. diulas. Oke. Nah, ini rata-rata berbahan dasar terigu ya. Betul. Sama tadi seperti yang Pak Ustadz tanya kan, mie itu bahan bakunya terigu ya. Nah, di sini juga ada beberapa hampir semua kemasannya masih belum ada PIRT. Ini PR saya untuk mengadakan pelatihan nih. Didata di bumi nanti bagaimana yang lebih oh, kue basah nggak ada PIRT, tapi halal nggak? Iya bisa ya, oke. Nah ini kan kalau ini PIRT ya sama itu. Oke, nah bahan-bahan yang tadi disampaikan itu tidak bermasalah untuk orang-orang yang tidak mempunyai masalah pencernaan. Sekali lagi nanti Bu Uminya akan saya sekolahkan biar
ibu-ibu punya varian baru. Jadi ada varian baru yang untuk orang-orang yang dengan masalah pencernaan dan juga untuk anak-anak yang punya berkebutuhan khusus yang tidak boleh ada glutennya di makanannya, sehingga masih bisa memakan makanan dari produk Mitra Sehati. Siap? Oh enggak, siap Bu? Siap Li? Siap. Nanti Bu Umi yang dilatih, Bu Umi yang melatih lagi ke teman-teman ke bawah. Nanti yang belum menjadi anggota silakan masuk. Pemirsa juga bisa ikut bergabung di Mitra Sehati Kabupaten Indramayu bersama Ibu Ketuanya Bu Umi. Oke, terima kasih Ibu Dr. Ratnawati yang telah tadi ya, masih banyak yang harus disempurnakan ya Bu ya. Dan mungkin nanti Ibu dan membuat varian baru Mbak. Betul, jadi selain yang sudah ada varian baru yang gluten free yang untuk anak-anak atau orang yang tidak bisa mencerna lagi tepung gitu. Oke. Luar biasa ya, ini Mitra Sehati Indramayu ini kenapa saya bilang luar biasa? Ibunya ini dokter, jadi dilihat dari sisi kesehatan, jadi akan membuat terobosan baru sehingga makanannya, produknya bisa dimakan oleh seluruh masyarakat kalangan masyarakat ya. Oke, terima kasih. Karena sangat sulit Mbak, orang-orang berkebutuhan khusus kan kadang pengen makan, orang tuanya kan pengen memberikan makanan, tetapi atau kita yang punya masalah pencernaan pengen jajan, tapi kalau setelah jajan kok nggak enak di perut gitu. Nah, kita luncurkan produk lain yang gluten free. Tentunya pasti kalau bahannya berubah, harganya juga akan berubah. Tetapi makanan yang tradisional ini juga tetap kita angkat, tetapi kita membuat varian baru. Oke, terima kasih. Semangat terus ya Ibu-ibu ya, semangat terus. Oke, sekali lagi untuk pemirsa RCTV dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama dengan UMKM Mitra Sehati Indramayu, langsung saja menghubungi Instagram Mitra Sehati Indramayu dan langsung atau menghubungi Instagram Dr. Ratnawati. Oke, terima kasih. Mbak Desi, jangan lupa setiap tayang ada kuis dari apa makanan apa yang disajikan. Oke pemirsa, kami ingatkan kembali kepada pemirsa yang sudah nonton acara kita nih yang akan ada kuis setiap harinya di Instagramnya, di Instagram Mitra Sehati Indramayu. Jadi tonton terus tayangan kami Ramadan Sehat bersama Dr. Ratnawati setiap hari pukul 17.00 hanya di RCTV Langka Padane. Mitra Sehati, lokalnya di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah.